25. Ending tanpa dendam. Hari yang aku nanti-nantikan akhirnya datang juga. Buah hati yang telah aku harapkan dan Farel kini telah melihat dunia. Seorang gadis mungil yang cantik dan menggemaskan. Kami memberikannya nama Farah Andini. Alhamdulillah, aku melahirkan secara normal dan mudah. Kebahagiaan semua anggota keluarga terpancar di wajah mereka. Rasanya masih seperti mimpi bahwa ternyata aku dan Farel telah memiliki penerus sekarang. Perpisahan yang pernah terjadi di antara kami tidak membuat cinta yang telah tumbuh menjadi memudar. Perasaan itu justru makin kuat walaupun badai besar datang menghadang. Kini kebahagiaan itu kian sempurna dengan kehadiran buah hati tersayang. Bagiku, kamu tetap yang terbaik sayang. Mencintaimu adalah anugerah terindah untukku. Kalimat itu yang selalu Farel ucapkan hingga membuat diriku terharu. Terima kasih untuk semua yang telah kamu berikan untukku. Terima kasih juga karena kamu menerima kekuranganku. Kamu yang terindah. Tidak ada yang kurang dari dirimu bagiku. Harapanku setelah mengenalmu akan menjadikanmu pendamping hidupku. Aku berhasil memilikimu, walaupun perpisahan pernah terjadi di antara kita. Besarnya cinta yang kita miliki telah membuktikan kalau kita ditakdirkan untuk bersatu. Aku sangat mencintaimu. Cinta dan kasih sayangnya tidak pernah berubah. Dia bahkan masih memiliki semua benda yang berkaitan dengan kami sejak menjadi sepasang kekasih. Sementara aku telah membakar semuanya sejak dia tiba-tiba menghilang dulu. Aku masih sangat ingat leontin berbentuk hati yang di dalamnya terdapat foto kami berdua. Dia selalu membawa benda itu kemanapun dirinya pergi. Dia menyelipkannya di dalam dompet. Melihat apa yang dia lakukan, hati ini terasa meleleh. Kehadiran sang buah hati akhirnya menyempurnakan hidup kami. Farel dan Farah adalah dua anugerah terindah yang Allah berikan untuk menemani diriku. Aku sangat bersyukur memiliki suami dan anak yang kami nantikan selama ini. Terima kasih karena kamu telah melahirkan putri yang cantik untukku, kembangku. Farel berbisik di telingaku. Aku tersenyum mendengar panggilan itu. Dia masih tetap ingat tentang semua hal yang membuat diriku terlena. Kenapa kamu masih ingat dengan panggilan itu? Aku merasa pipi ini memanas karena menahan malu. Cie, pipinya merah tuh. Dia pun menggodaku. Apaan sih? Aku mencubit pinggangnya. Aku tersenyum melihat tingkah Farel. Dia selalu saja mampu membuatku menjadi istri paling bangga karena memiliki suami seperti dirinya. Kemesraan yang dia tunjukkan tidak pernah memudar sedikit pun. Memiliki suami yang tulus mencintai istri merupakan anugerah terindah untukku. Bukan hanya Farel yang sayang kepadaku, tetapi semua anggota keluarganya juga selalu menunjukkan cinta yang tulus di hadapanku, seperti yang mereka lakukan saat ini. Papi dan mami mertua mengucapkan terima kasih karena aku telah melahirkan cucu untuk mereka. Adik bungsu Farel juga merasa bahagia karena kini memiliki keponakan. Papa dan mama juga tampak sangat bahagia menggendong cucu mereka secara bergantian. Setelah Farel tadi mengumandangkan azan di dekat telinga Farah, semua anggota keluarga yang ada di ruangan ini berebut ingin menyentuh buah hati kami. Aku dan Farel tersenyum melihat tingkah mereka. Ternyata Farah mampu membuat orang-orang tersayang tersenyum bahagia karena kehadirannya. Putri mungil yang cantik itu telah merebut hati mereka. Sungguh, ini benar-benar nikmat yang tidak terkira. Ternyata Farel juga ingin menggendong Farah. Dia pun mengutarakan niat itu kepada maminya. Wanita parubaya tersebut memberikan Farah kepada Farel yang duduk di sampingku. Kami memandangi wajah cantik buah hati tercinta. Mulutnya yang mungil membuat diriku ingin menggigitnya. Hati ini merasa sangat tenang melihat keteduhan di wajahnya. Dia bukti cintaku dan Farel. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya kami kembali pulang ke rumah mertua.
Putri kecilku tertidur pulas saat aku dan Farel duduk di tempat tidur sambil berbincang. Kami tersenyum melihat wajah mungilnya. Tampak jelas kebahagiaan terpancar di wajah Farel. Dia beberapa kali mengucapkan terima kasih kepadaku karena melahirkan Farah. Dia mengaku kalau aku telah menyempurnakan hidupnya sejak kehadiran buah hati kami. Aku sangat terharu dan terpesona dengan semua kasih sayang dan keromantisan yang Farel berikan. Dia selalu mampu meluluhkan hati dan perasaanku. Terima kasih atas cinta tulus yang kamu berikan untukku, kumbangku. Aku kembali memanggil Farel dengan sebutan saat kami masih menjadi sepasang kekasih kala itu. Suka deh dengan sebutan itu. Aku pikir kamu udah lupa, kembangku. Farel mendekap tubuhku sangat erat. Lepasin ah, malu sama Farah. Aku malu dengan sikap Farel. Anak kita pasti ngerti sayang. Farel pun melepaskan pelukannya. Dia meraih kedua pipiku. Kami berpandangan sangat dekat. Farel makin mendekatkan wajahnya, lalu bibirnya berhasil memanjakan bibirku. Aku tidak mampu untuk tidak membalas apa yang dia lakukan. Aku dengan senang hati dan penuh perasaan menikmati aksi yang membuat hati ini bergetar. Aku sangat mencintaimu sayang, ucap Farel setelah selesai menjalankan aksinya. Aku juga mencintaimu. Aku pun menyandarkan kepala di bahunya. Kami kembali berbincang dan bercerita tentang masa lalu. Saat itu, aku dan Farel selalu mampu untuk menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang belum pantas. Aku sangat tahu kalau Farel berusaha untuk menahan diri ketika berada di dekatku. Aku juga masih ingat kala itu, di mana saat kami sedang kehujanan, aku dan Farel hanya berdua di rumah. Papa dan Mama sedang menghadiri acara pernikahan salah satu kerabat, sementara asisten rumah tangga memilih istirahat di kamarnya. Ketika itu, aku dan Farel duduk di ruang keluarga. Mungkin karena cuaca dingin atau suasana rumah yang sepi, kami seolah-olah larut dalam perasaan masing-masing. Farel menatapku penuh sendu hingga bibir kami bersentuhan dan tangan Farel memegang dadaku. Aku tiba-tiba tersadar dan menangis. Saat itu, aku merasa hampir kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam diriku. Ya, walaupun pada akhirnya bukan Farel yang mendapatkannya, tetapi laki-laki jahat yang tidak lain adalah Rangga. Farel langsung meminta maaf kala itu, lalu mengusap air mataku. Dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sebelum hubungan kami resmi menjadi pasangan halal. Farel pun menepati janji yang pernah dia ucapkan. Lamunanku buyar seketika setelah mendengar ketukan pintu kamar. Rel, buka pintunya. Ternyata suara mami mertua. Farel pun beranjak dari tempat tidur, lalu membuka pintu kamar. Rangga, Rel. Mami mertua menangis terseduh-seduh. Kak Rangga kenapa, Mi? Mami kok nangis? Tanya Farel kepada maminya. Aku pun menghampiri ibu dan anak tersebut. Rangga kecelakaan dan meninggal di tempat. Hari ini langsung dikebumikan. Kita ngelayat sekarang. Farah titip sama pengasuhnya aja. Aku sangat terkejut mendengar kabar duka yang disampaikan mami mertua. Aku tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang mengotori tubuhku kini telah pergi menghadap Sang Pencipta. Aku tidak tahu harus berkata apa. Satu hal yang pasti, aku tetap akan mendoakan agar dia mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Aku dan keluarga Farel segera menuju rumah duka dan mengantarkan Rangga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tampak jelas kesedihan mendalam terpancar dari raut wajah keluarganya. Aku dan Farel menghampiri mamanya yang masih menangis di depan makam Rangga. Yang sabar ya tante, semoga Kak Rangga mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Farel memegang lengan mamanya Rangga dan mencoba menenangkan wanita tersebut. Tiba-tiba, mamanya Rangga melihat ke arahku. Dia pun meraih tanganku. Maafin Rangga ya nak, aku tidak mengerti apa maksud ucapan wanita tersebut. Ada apa tante? Tanyaku penasaran. Kakaknya Rangga udah cerita tentang apa yang terjadi. Tante juga tidak mengerti kenapa Rangga tega melakukan hal seperti itu.
Padahal dulu dia cerita sangat mencintaimu. Saya sudah melupakannya, Tante. Aku berusaha menenangkan wanita itu. Dulu, Tante sempat membencimu karena kamu memilih menikah dengan Farel, bukan Rangga. Tapi setelah kakaknya Rangga cerita semuanya, Tante baru mengerti. Tante harap semoga kamu tidak menyimpan dendam lagi untuk Rangga agar dia tenang di sana. Beliau mengusap pundakku. Iya, Tante, saya sudah ikhlas. Aku pun menggenggam tangan wanita itu. Setelah aku berhasil menenangkannya, aku dan Farel akhirnya berpamitan dan meninggalkan tempat pemakaman Rangga. Kami segera menaiki mobil lalu meluncur dari tempat itu. Sementara keluarga Farel sudah pulang dari tadi. Sepanjang jalan, aku masih terbayang seperti apa sosok Rangga saat awal ketemu di kantor Farel. Dia sangat baik dan ramah, hingga membuatku terpesona melihatnya. Namun, entah kenapa dia tega melakukan kejahatan itu kepadaku. Kita udah sampai, sayang. Kenapa ngelamun? Aku terkejut mendengar suara Farel. Ternyata kami telah tiba di rumah mertua. Maaf, sayang. Farel pun turun dari mobil, lalu membukakan pintu untukku. Kita lewat belakang aja, sayang. Kita mandi di kamar mandi belakang. Aku dan Farel pun akhirnya mandi bersama. Setelah selesai membersihkan tubuh, aku dan Farel melangkah menuju kamar. Aku segera mengenakan pakaian, lalu kembali keluar untuk menghampiri sang buah hati yang sedang berada di ruang keluarga bersama pengasuhnya. Baru berpisah sebentar, tetapi aku sudah sangat merindukan Farah. Aku pun menggendongnya lalu kembali menuju kamar menghampiri Farel. Laki-laki itu juga merasakan hal yang sama denganku. Dia pun langsung menciumi pipi Farah. Aku dan Farel duduk di tempat tidur. Dia tampak bahagia memandang wajah putri kami yang kini di pangkuanku. Dia kemudian melingkarkan tangannya ke pinggangku. Kami saling berpandangan lalu tersenyum. Aku sangat terharu dengan nikmat yang kurasakan saat ini. Kesedihan dan penderitaan di masa lalu telah terhapus dari ingatan dan pikiran. Aku sudah ikhlas dengan apa yang dulu Rangga lakukan. Semoga dia mendapatkan tempat terindah di sisinya. Kini, aku akan menjalani hidup tanpa bayang-bayang masa kelam itu. Biarlah kejadian itu berlalu, dan aku jadikan sebagai jembatan untuk memperkuat hubungan dengan Farel. Orang tua dan mertua tidak perlu tahu tentang hal itu. Aku akan menyimpannya dengan rapat. Masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Sekarang aku sudah bahagia bersama suami dan buah hati tercinta. Aku tidak perlu lagi mengharapkan balasan untuk laki-laki yang dulu menodaiku. Sebab kenyataannya sekarang, dia telah pergi menghadap Sang Pencipta. Aku akan fokus pada keluarga dan kehidupan yang kujalani saat ini. Farel dan Farah telah mampu mengobati semua luka yang pernah ada. Dua orang tersebut merupakan anugerah terindah dalam hidupku. Mereka mampu membuat diriku merasa sempurna. Walaupun kenyataannya tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih telah mengikuti kisah Farel dan Wulan. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.